Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Badut Trader. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakalan live trade ya teman-teman. Live trade dengan dua posisi aja. Jadi rencananya hari ini kita bakalan trading dua kali entry, masing-masing saya startnya dari 200.000 teman-teman. Jadi start awalnya saya adalah di 200.000. Trade kedua, saya akan melihat hasil dari trade pertama. Jika trade pertama saya loss, maka di trade kedua saya akan masuk dengan nilai 400.000. Namun jika trade pertama gagal, jika trade pertama kita win, kita bakalan masuk dengan nilai 300.000. Jadi nilai pertama kita masuk 200 ya teman-teman ya. Nah, kita seperti video sebelumnya, kita akan bahas terlebih dahulu gimana saya akan ambil posisi, apa saja yang bakalan dilihat, acuan-acuan untuk entry-nya seperti apa. Nah, sebenarnya sangat simple. Yang pertama itu kita lihat dari trend-nya ya. Trend-nya kita lihat apakah ini uptrend, apakah ini downtrend. Setelah trennya kita tahu dia up atau down, maka yang kedua kita tentukan level entry-nya atau entry sell. Ini jika down ya teman-teman. Ini di area drop, base drop. Yang kedua kita entry buy di area rally, base rally. Nah, jadi jika downtrend kita bakalan sell, jika uptrend kita bakalan buy. Buy-nya di mana? Buy-nya adalah di formasi ini adalah formasi supply and demand teman-teman. Drop base drop sendiri itu polanya seperti ini teman-teman. Ini candlestick drop, ini ada base, kemudian drop. Sedangkan rally, base rally, formasi candlenya itu seperti ini. Dia dari bawah ke atas, candle kecil-kecil, terus dia itu keluar dengan candle besar. Dimana tempat kita entry untuk DBD, untuk drop base drop, di area base nya ini adalah tempat kita entry teman-teman. Untuk rally base rally kita bakalan entry buy di base kecilnya ini. Jadi dua alasan ini ya teman-teman. Yang pertama itu trennya, yang kedua itu di level supply atau demand. Oke, kita masuk ke marketnya teman-teman. Nah, kita perhatiin nih. Kita masuk di Aussie Kanada. Ini sebenarnya untuk profitnya hanya 70% ya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, untuk kita latihan aja. Nah, kalau kita lihat di sini Aussie Kanada dia itu dalam fase reversal, karena dia udah membentuk yang namanya double top di sini. Double top, dia punya resisten yang sejajar. Terus ini adalah neckline-nya. Nah, biasanya harga ini dia bakalan mengkoreksi ke daerah-daerah neckline.
Kebetulan daerah neckline ini ada penampakan supply teman-teman. Jadi supply itu ingat tadi adalah drop, base, drop. Nah, bentuk candlenya seperti ini teman-teman ya. Sama kan ya. Dimana tempat kita entry adalah di base nya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini bisa kita gambar dulu. Kita bakalan masuk di area merah itu. Saya kasih blok warna merah dulu ya teman-teman ya. Blok hijau, blok hijau. Nah, area yang saya blok hijau ini sebenarnya area supply teman-teman. Harga bakalan retest ke area ini. Cuma pertanyaannya, ketika dia masuk ke area hijau, di level harga berapa dia bakalan benar-benar bouncing atau drop ke bawah. Jadi level hijau ini bisa kita perkecil lagi. Kita ambil candle hijau yang kehimpit di dalam itu sebagai tempat kita entry. Nah, kita masuk dengan nominal berapa tadi? 200.000. Oke. Kemudian untuk candlenya kita set satu aja ya teman-teman ya. Satu candle saja. Oke. Kita pasang posisi sell di area yang hijau itu, karena area hijau itu ada dua alasan kita entry. Yang pertama itu adalah neckline dari double top. Terus yang kedua itu adalah area supply. Itu adalah area supply ya teman-teman ya. Oke, kita masuk ke US crude. Untuk minyak sendiri kita punya level. Nah, dia mau membentuk pola reversal yaitu head and shoulders. Syaratnya dia harus break area resisten ini. Ini sebagai neckline-nya dia. Neckline. Kita bebas entry, apakah entry ketika dia retrace ke neckline-nya atau kita entry di area sini. Area sini ini adalah area supply. Ini area supply teman-teman. Kemungkinan harga bakalan break ke atas, rebound di area supply ini, kemudian dia retest kembali ke area neckline, kemudian dia melanjutkan uptrend. Kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman bebas, teman-teman bisa sell di sini, atau ketika harga sudah retrace rally ke atas, break area neckline ini, teman-teman bisa entry buy di sini. Oke, jadi kita marking dulu teman-teman. Seperti biasa, kita selalu marking area-area yang penting. Di area ini saya ubah kasih hijau ya untuk apa namanya? Nah, ini area supply teman-teman. Kita bakalan sell di area sini. Supply saya perkecil lagi, sama saya ambil bodinya ya, bodinya candle merah yang di tengah ini teman-teman. Oke, di daerah sini teman-teman. Kalau saya harus sell, saya bakalan sell untuk US crude itu di area merah. Kita masuk ke USD Yen. Apa kabar USD Yen? Sama pergerakannya USD Yen juga dia membentuk double bottom. Ini market mau reversal semua teman-teman.
double bottom, dia lihat dia membentuk huruf W. Ini support sejajarnya dia, ini adalah neckline-nya dia. Neckline ini support. Ketika harga break ke atas, dia bakalan retrace ke sini, terus dia bakalan mencari supply di atasnya. Supply di atasnya mana? Ini. Jadi kita entry-nya di sini teman-teman nanti. Entry sell ya. Entry sell-nya kita marking dulu areanya seperti biasa. Kita bakalan open sell ketika dia itu masuk di area ini teman-teman. Kita bakalan entry sell. Jadi kita sudah punya 3 plan, 3 area yang kita marking. Tinggal kita tunggu saja teman-teman. Pertanyaannya, Mas, kenapa selalu menunggu? Ya, karena saya memastikan tempat entry saya itu benar-benar yang punya probability yang bagus. Bisa saya entry sekarang, bisa, tapi itu sangat abu-abu teman-teman ya. Itu sangat gambling sekali untuk kita memutuskan entry tanpa tahu kondisi market yang sebenarnya. Tinggal kita tunggu aja 3 plan ini mana yang terlebih dahulu direspon oleh harga. Untuk US crude sudah break teman-teman ya. Ini sudah valid, dia sudah mau reversal karena dia membentuk head and shoulders. Tinggal pertanyaannya, ini kita mau entry di area mana? Secara tren besarnya dia sebenarnya downtrend. Sangat jelas sekali kita melihat ini adalah fase downtrend. Dari mana tahunya? Ya, dari struktur marketnya teman-teman. Struktur marketnya dia kan sebenarnya dia itu membentuk low, high, low, lower high, lower low, lower high, lower low. Harapannya dia mau membentuk lower high di sini teman-teman. Di area yang sudah kita marking, kemudian dia retrace ke bawah. Jadi saya nggak pakai indikator teman-teman, murni hanya market structure aja sama supply and demand. Area hijau ini sebenarnya kan area drop, base drop. Ada candle hijau yang terhimpit di dalamnya ini. Saya nggak ambil full candlenya, saya ambil dari bodinya saja teman-teman. Body yang candle hijau ya teman-teman ya. Kita masuk 200.000 selama 1 menit aja teman-teman. Butuh 1 candle untuk dia itu drop ya. Kita lihat aja. Teman-teman juga bisa ukur area entry kita itu apakah ada di level Fibonacci 0,5 atau 0,618 ke atas. Di bawah itu kita terlalu agresif teman-teman untuk entry. Kita cek Fibonacci-nya. Oke teman-teman, Fibonacci-nya ada di area 0,618 ya teman-teman. Jadi ini valid, ini
setup yang punya probability yang sangat bagus. Karena kita punya 3 alasan entry di sini. Yang pertama, ini adalah area dimana area neckline dari double top. Itu yang pertama. Yang kedua, di area ini juga terdapat area supply, yaitu drop base drop. Terus yang ketiga, kita punya level harga di harga 0,618 Fibonacci. Jadi 3 alasan itu ya teman-teman, itu adalah alasan yang sangat kuat dan probability-nya juga sangat bagus. Itu menurut saya. Kita lihat aja teman-teman, kita tunggu harga sampai mencapai level itu, baru kita entry sell atau down. USD Yen juga dia sudah break dari neckline-nya si double bottom. Dia bakalan mencari area supply di atasnya. Kalau kita perhatiin, ini kan sebenarnya dia punya formasi drop, base, drop atau DBD. Nah, pertanyaannya kenapa saya memilih area yang biru ini? Karena di area base sendiri teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, base itu kan sebenarnya sideways ya. Ada candle-candle manipulatif di situ. Dalam arti dimana smart money itu sempat mengocok harga di situ. Jadi candle-candle manipulatif. Jadi seperti ini teman-teman. Ketika ada base, terus ada candle yang seakan-akan dia break ke atas. Nah, ini tempat area kita untuk entry. Karena ini adalah manipulasi. Manipulasi ini sebenarnya yang memiliki power besar sehingga harga itu terpental atau drop ke bawah. Kalau kita perhatiin di sini teman-teman, kita punya base yang seperti ini modelnya, kemudian dia drop. Nah, ini yang tempat kita entry teman-teman. Area biru ini ya. Tiga markingan ini sudah mau menyentuh area kita semua, tinggal kita tunggu saja. Saya akan klik down ketika market masuk di area biru teman-teman. Sebelum dia menyentuh area biru, saya nggak bakalan open posisi. Kita open posisi 200.000 rupiah selama 1 menit. Untuk money management ini tidak disarankan teman-teman mengikuti money management seperti ini teman-teman, karena ini jelas-jelas salah. Money management seperti ini harusnya money management itu adalah 1% dari total modal. Kalau modalnya 1 juta, itu harusnya teman-teman entry dengan nominal 10.000 gitu ya, 1% pokoknya teman-teman. Nah, di sini modal 600.000, entry 200.000. Ini sangat nggak sehat, tidak disarankan untuk teman-teman. Kecuali teman-teman sudah paham tentang pergerakan harga, tentang market structure dan sebagainya, bisa teman-teman.
Semisal harga tidak sampai ke area marking kita yang warna biru itu teman-teman, kemudian dia drop ke bawah hingga membentuk swing high baru, maka plan ini boleh teman-teman cancel. Kenapa? Karena sebenarnya dia sudah merespon area base drop tadi. Cuma kita kan pengennya entry yang dia touch langsung run gitu loh teman-teman. Di bawah sini kita juga punya base demand. Demandnya adalah sini teman-teman. Demand formasinya adalah rally base rally. Saya bisa beli juga ketika harga turun ke area sini. Saya sama sekali nggak pakai indikator ya teman-teman. Selain lagging, indikator itu sangat objektif, sangat subjektif teman-teman. Karena kita nggak tahu periode mana yang harus kita jadikan SOP teman-teman. Membaca tren pun saya nggak pakai indikator. Kenapa? Ketika saya pakai indikator EMA atau indikator SMA gitu kan, antara saya pakai periode 10 dengan teman-teman yang pakai periode 100 misalnya, itu kita sudah nggak sama melihat trennya teman-teman. Nah ini harga mau masuk teman-teman ya. Saya bakalan klik ketika dia sudah masuk dan pastiin kliknya ketika candle warna hijau. Kenapa? Karena bisa jadi nanti kita bisa dapat harga puncak di situ teman-teman. Jangan ketika candle sudah berwarna merah atau sudah berbentuk candle rejection, jangan ya teman-teman, karena kita sudah telat itu masuknya. Tinggal 18 detik lagi perubahan candle. Kita lihat, kita tetap siaga ya teman-teman ya. Jangan sampai kita sudah marking, sudah analisa, tahu-taunya kita ketinggalan harga. Harga belum masuk area biru markingan kita teman-teman, kita tunggu aja. Dia up ke atas lagi, kita entry teman-teman. Oke, ini tanda-tanda rejection. Sebenarnya candle-candle ini candle pin bar ya teman-teman. Ini candle rejection. Candle rejection itu mengimplementasikan kalau harga sudah mulai melemah. Itu yang pertama. Atau dia harus break area biru itu karena wick yang ada di dalam base atau wick panjang-panjang itu bisa jadi itu membentuk base teman-teman, membentuk base demand, rally base rally, bisa jadi seperti itu.
Cuma harapannya kita dia bakalan masuk ke area biru, kemudian dia rebound, dia ambil demand di bawahnya. Kalau kita perhatiin sebenarnya di sini ada demand teman-teman. Kita berharap dia nyentuh area biru, kemudian dia rebound ke area hijau. Sembilan 19 detik lagi, kita tetap pantau. Tetap tahan dulu teman-teman, jangan entry dulu. Entry jika di area biru, ingat itu SOP nya itu teman-teman. Oke, kita masuk teman-teman. Mudah-mudahan langsung longsor ini. Kita lihat ya teman-teman ya. Mudah-mudahan nggak kena sliding ini. Kita kompen ke 400 ya teman-teman. Oke, kita win. Kita profit ya teman-teman ya. Tinggal transaksi terakhir nih. Gak usah banyak-banyak trade-nya teman-teman. Per hari 2 trade, 3 trade udah cukup. Kuasai materinya, kuasai metodenya. Money management yang bagus. Itu nggak usah tiap hari berjam-jam di depan chat, nggak usah teman-teman. Yang penting kan bisa profit, yang penting bisa untuk beli kopi, nyangkruk, udah cukup teman-teman. Modal kita tadi 600.000 ya, kita sudah di 800.000. Zone di atasnya teman-teman, kalau teman-teman perhatiin yang warna biru ini sudah kepake teman-teman ya, teman-teman bisa hapus di sini. Ini ada area baru di atasnya, bukan area baru, ada supply lagi di atasnya teman-teman. Teman-teman bisa pakai ini untuk area entry nextnya. Wah, sudah kepakai teman-teman, kepakai juga sudah teman-teman. Kita cari di atasnya lagi, ini ada
Kita tunggu harga ke sini teman-teman kalau mau beli lagi. Kalau mau sell, posisi sell lagi di area merah. Kita buka posisi dengan nilai 200.000 ya. 1 menit saja, kita pakai 1 menit saja. Kalau dia harus turun, dia turunnya ke area hijau. Kita tunggu harga dia bakalan kemana ini. Apa turun dulu atau dia ambil supply yang di atasnya itu yang warna merah itu. US crude dia masih di area sideways, bukan area sideways ya. Kalau kita ini bilangnya dia area kompresi. Aussie Kanada malah turun, dia nggak koreksi lagi ke atas. Kalau turun kita nggak punya zone yang bagus. US crude teman-teman, kalau dia masuk ke area merah kita buka posisi sell ya teman-teman ya. Ini video kita yang kedua. Video yang pertama itu adalah video permulaan. Di situ teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya. Itu modal kita start dari 300.000 teman-teman. Jadi teman-teman yang punya modal sedikit jangan berkecil hati. Karena di dunia trading itu modal itu ngikut teman-teman. Modal itu nomor sekian. Yang paling penting pahami metodenya. Gak perlu modal terlalu besar, teman-teman bisa profit konsisten. 50.000, 100.000 per hari itu udah cukup teman-teman. 100.000 kalikan 30 hari udah 3 juta per bulan. Udah setara kerja kantoran ya teman-teman ya. Oke, US crude ini udah mau masuk ke area sell kita, ke area merah ya teman-teman. Seperti trade sebelumnya, dia masuk ke area merah dulu dengan candle hijau, baru kita buka transaksi. Kenapa di candle hijau? Ketika kita mau sell, kita pengen dong sell di harga tertinggi. Makanya kenapa saya tidak pakai candlestick pattern dan sebagainya. Alasannya karena itu teman-teman. Yang saya tekuni itu touch and run. Dia masuk ke area kita, kita buka posisi, klik, kemudian harga run atau running sesuai harapan kita. Nah, ini ada candle hijau terakhir, itu kan candle rejection ya teman-teman. Itu menandakan pelemahan harga. Harga sudah gak mampu lagi untuk naik karena ada sesuatu di area-area itu. Kenapa? Seller masih mendominasi. Bisa nggak area itu di break sama harga? Bisa, ketika si buyer sudah lebih kuat daripada seller. Itu hukum harganya seperti itu sebenarnya teman-teman. Jadi di dunia trading seperti ini kita bukan dunia tebak menebak ya teman-teman ya. Bukan dunia nujum di sini nih. Kita punya cara untuk melihat, punya cara untuk memprediksi,
harga selanjutnya akan kemana. Kita masih nunggu ini USD Yen masih belum, Aussie Kanada masih sangat jauh. Yang dekat ini teman-teman, yang dekat masih crude ini, tinggal kita lihat aja. Saya butuh 1 menit aja ya teman-teman ya. Candle 3 menit atau 4 menit biasanya saya pakai jika kualitas areanya, supply-nya dan secara marketnya jelas, sangat jelas marketnya down atau up gitu kan, terus zona supply dan demand-nya juga bagus, baru saya pakai 3-4 candle. Kalau seperti ini teman-teman, saya hanya butuh koreksi sedikit saja. Kenapa? Karena di sini dia sudah di puncak. Kalau di Fibonacci ini sudah di 70-an nih teman-teman, level 0,7 ini. Area hijau ini bisa kita pakai sebagai area beli. Kita cek secara Fibonacci-nya, dia sudah mencapai 0,5 minimal atau masih di atas itu. Oke. Sorry. Ini levelnya dia di level ini ya teman-teman, 0,3 teman-teman. Jadi ini sebenarnya agak agresif kalau kita masuk di sini. Jangan masuk di sini teman-teman, terlalu agresif. Kita tunggu di area merah aja. US crude ternyata dia itu nggak ke tempatnya kita. Plan ini bisa kita cancel ketika trend line ini sudah ke break. Ini kan struktur marketnya dia kan ke atas ya, untuk koreksi ke atas. Cuma jika garis merah ini ke break, berarti area merah kita yang di atas itu sudah kadaluarsa. Kenapa? Karena bakalan ada area baru pas ketika dia itu break trend line ini teman-teman. Nah ini dia belum break ya teman-teman ya. Jadi yang merah ini masih bisa kita pakai. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, jangan lupa langsung tanyakan saja teman-teman. Karena di sini kita sharing ya teman-teman ya. Metode yang saya dalami, metode yang saya pakai di dunia trading yang dari 2009 itu ya metode seperti ini teman-teman. Di dunia option 3 tahun yang lalu ini baru saya masuk di dunia option juga. Sebelumnya saya tradingnya di luar option teman-teman. Dia masuk areanya kita hajar down teman-teman. Oke, terus malu-malu ya candlenya ya, mau masuk ke areanya kita ya. Kita tunggu. Tahan dulu.
Kita pengen benar-benar di harga puncak teman-teman. Tunggu dulu. Ini cara masuknya tadi si candle US crude ini mirip dengan USD yen. Oke, kita tahan dulu teman-teman. Tahan dulu. Oke, masuk. Kita lihat teman-teman. Kalau plan ini gagal, kita kompensasi ke 400. Kita lihat, mudah-mudahan nggak ke sliding teman-teman. Oke, kita win nih teman-teman, hampir aja ke sliding. Oke teman-teman, kita sudah 2 kali trade ini dan alhamdulillah 2 kali trade hari ini kita win semua teman-teman. Kita tadi modal dari 600, sekarang sudah di 962. Udah sekitar 300 ribuan, 400 ribu ya. Oke, jadi teman-teman kuasai metodenya. Jangan masuk market jika teman-teman masih bingung dengan pergerakan harga, masih tidak punya SOP atau masih abu-abu trading plan-nya. Jangan teman-teman masuk dulu, silahkan pakai akun demo dulu. Kalau belum paham silahkan komen di bawah ini ya teman-teman. Oke, see you next time teman-teman. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa tetap sehat selalu dan salam cuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.